Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu.
bernyanyi dan berdoa. Oke, kita nyanyi lagu Satu Jari Kananku ya. Nanti doanya dipimpin oleh Kak Linda. Gerakannya diikuti ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, buat kamera TV. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, buat berdoa. Adik-adik, kita akan berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, Tuhan, sepanjang hidup ini untuk kami. Bapa yang baik, dimanapun Tuhan adik-adik sekolah minggu berada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menyertai mereka, menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan. Apapun Tuhan yang terjadi dalam negeri kami ini, biarlah Tuhan tetap andalan kami. Kami Tuhan akan memuji Engkau melalui ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap hati kami yang ikut beribadah pada hari ini, dimanapun kami berada. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita kembali bernyanyi lagu dari Terbit Matahari. Oke adik-adik, kan sudah lama nih kita nggak mengucap 10 firman Tuhan. Kira-kira di rumah masih ingat nggak ya? Masih, tapi pasti ada yang gak ingat. Oke, kita sebut sama-sama ya Kak Linda ya. Adik-adik di rumah boleh sambil ikutin ya. Yang pertama, kitab pertama itu adalah Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Nah, kitab kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kitab keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan
laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang-orang asing yang berada di sekitar kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Oke adik-adik, ada berapa tadi jumlah firman Tuhan? Ada berapa? 10. Diingat ya, jangan sampai lupa. Kita lanjut lagi, kita bernyanyi lagu apa tadi enggak? I love you Jesus. Adik-adik sekolah itu lagi berdiri. Nama minggu pada minggu hari ini adalah Minggu KDHT dengan topik minggunya menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Dan tambahannya untuk ayat bulanan pada bulan ini yaitu dari Markus 16 ayat 15. Jangan salah ya adik-adik. Markus 16 ayat 15. Dan ini adik-adik bisa membuat video sebagai bentuk hafalan dan dikirim ke guru sekolah minggu yang nomornya ada di bawah ini. Jadi adik-adik semua bisa mengirimkan video ayat hafalannya, ayat bulanannya berbentuk video dan dikirim ke kontak guru sekolah minggu di bawah ini. Jadi tiap minggu guru sekolah minggu akan mendata, menulis siapa-siapa aja yang akan menyetor ayat bulanannya. Oke adik-adik, hanya itu warta sekolah minggu pada minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi lagu apa kan Indah? Apa ya? Lagu Buka Alkitab. Firman
Shalom adik-adik semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari ditutup matanya, dilipat tangannya, ditundukkan hati dan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar dapat berbuah dalam hati kami. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami semakin mengerti akan firman. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan di ibadah sekolah minggu, ibadah online hari ini, tertulis di dalam Mazmur 98 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 98 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, topik kita pada hari ini bermasmur bagi Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu bermasmur? Bermasmur adalah bernyanyi. Bernyanyi untuk memuji nama Tuhan. Bermasmur adalah ungkapan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang diberikan kepada kita. Bermasmur harus kita lakukan. Oleh karena itu adik-adik, mengapa kita harus bermasmur kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang layak dipuji. Karena Tuhan telah menunjukkan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Apa itu contohnya adik-adik perbuatan-perbuatan yang ajaib? 1. Kita diberi nafas kehidupan. Setiap pagi kita bangun dari tempat tidur, kita bisa menghirup udara yang segar. Kemudian kita diberi kesehatan. Coba bayangkan, di tengah-tengah virus corona ini, Tuhan tetap menjaga kita, memelihara kita, memberikan kita kesehatan. Apalagi perbuatan ajaib Tuhan, kita diberikan kebutuhan makanan yang secukupnya. Kita dapat makan pagi hari, kita dapat makan siang hari,
kita dapat makan malam hari. Kemudian apalagi perbuatan ajaib, kita diberikan orang tua yang baik untuk mendidik kita, menjaga kita, mengajari kita. Itu sebabnya kita harus bersuka cita, kita harus bermazmur untuk Tuhan, dan kita harus memuji nama Tuhan. Ini yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik yang terkasih, ada banyak cara untuk memuliakan Tuhan. Bisa dengan bernyanyi. Ibadah kita ini kita diiringi dengan nyanyian-nyanyian sekolah minggu. Ayo, siapa tadi yang tidak nyanyi? Harus semua bernyanyi. Karena apa? Karena kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kemudian cara yang lain adalah mengikuti ibadah setiap minggu. Jika pada hari ini kita harus ibadah di rumah, tidak apa-apa. Yang penting dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, kita datang menghadap Tuhan, memuji, memuliakan namanya. Bagaimana lagi caranya memuliakan nama Tuhan? Dia Allah memberikan mulut bagi kita. Mulut kita ini kita pergunakan bukan untuk mengejek, bukan untuk membuli, bukan untuk mengatakan kata-kata yang kotor, bukan. Tetapi mulut ini diberikan Tuhan kepada kita supaya kita mengatakan kata-kata yang indah, memberi semangat, menyanyikan lagu-lagu pujian, dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan kita hati supaya kita mau mengampuni. Tuhan memberikan kita hati supaya kita mau bisa membawa damai, bukan untuk menyimpan dendam. Ingat itu. Tuhan memberikan kita hati bukan untuk menyimpan dendam kepada teman, kepada abang atau kepada kakak. Bukan untuk juga menyimpan kebencian. Itu semua harus dihilangkan. Kemudian Tuhan memberikan kita tangan supaya kita mau menolong orang lain, supaya tangan kita mau membantu orang tua kita. Bukan dipergunakan untuk memukul teman, mencubit teman. Itu salah. Tuhan memberikan kita tangan untuk memuliakan namanya dengan cara membantu orang lain, menolong orang tua kita. Kemudian Tuhan memberikan kita mata bukan untuk melihat kejelekan orang lain, tetapi Tuhan memberikan kita mata supaya kita melihat kebaikan orang lain. Kemudian Tuhan memberikan kita telinga supaya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Itulah cara kita memuji, bermazmur bagi Tuhan. Ini yang harus kita lakukan adik-adik terkasih. Dan pada akhirnya kita akan semakin berlimpah dengan sukacita bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan papa, bersama dengan mama, bersama dengan adik kakak, semuanya. Dan pada akhirnya kita nanti bisa berkumpul kembali di gereja untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ajari kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Berikan kami hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, agar kami mampu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam doa ini kami memohon kepada-Mu, berikanlah kami kekuatan supaya kami dapat mampu menjalani hidup kami di tengah-tengah virus corona yang mewabahi dunia ini.
berikan kami berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya virus ini dapat berakhir dan kami anak-anak-Mu kembali lagi ke rumah-Mu yang kudus untuk bersama-sama beribadah, bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita kembali bernyanyi lagi ya Kak Rindang. Kita nyanyi lagu Setinggi-tingginya langit. adik-adik sambil berdiri ya. Mari kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin.